Assalamualaikum. Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di channel YouTube Kak Risma. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama khususnya untuk kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang pertama, yuk kita langsung ke materi ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ayo adik-adik, marilah kita bersama-sama perhatikan gambar yang tertera ya. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Coba adik-adik perhatikan gambar hewan apa ini. Tentu kalian sudah tahu ya, apa nama hewan ini? Ya, betul, ini adalah cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita menyanyikan lagu berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dalam lagu Cicak-cicak di dinding, Kak Risma punya tanda persegi dan persegi panjang. Untuk syair atau lirik yang diberi tanda persegi berarti dinyanyikan pendek. Sedangkan yang diberi tanda persegi panjang maka dinyanyikan panjang. Jadi, ini sesuai dengan lagunya. Contoh, cicak-cicak di dinding. Nah, D-nya pendek, D-nya panjang. Karena di situ ada kotak persegi panjang yang berarti bahwa D-nya harus dinyanyikan dengan nada panjang. Ayo adik-adik perhatikan gambarnya ya. Kita belajar dulu tentang ciri-ciri cicak. Cicak dapat bergerak. Kalian tentu pernah kan melihat cicak merayap di dinding? Cicak juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak juga bernapas dengan paru-paru. Di kakinya juga terdapat bantalan perekat yang namanya spatula. Nah, spatula itu digunakan untuk merayap di dinding. Maka dari itu, cicak dapat diam di dinding dan merayap ke sana kemari. Cicak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang kita lihat ciri-ciri ikan. Ayo, siapa di antara adik-adik yang di rumahnya memelihara ikan? Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya dan ekornya digunakan untuk membelokkan arah ketika berenang. Ayo, siapa yang tahu apa makanan ikan? Makanan ikan diantaranya adalah cacing dan pelet. Ikan bernapas dengan insang. Ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam satu kali bertelur, ikan menghasilkan banyak telur. Jadi, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri yang pertama dari makhluk hidup adalah bernapas. Jadi, kalau tidak bernapas, itu tentunya bukan makhluk hidup, melainkan benda mati. Ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah bergerak. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga dapat bergerak. Nanti kita akan pelajari di pembelajaran yang akan datang. Ciri yang ketiga dari makhluk hidup yaitu bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Adik-adik juga termasuk makhluk hidup. Kalian bertumbuh dan berkembang. Yang tadinya dari bayi belum bisa berjalan, sekarang sudah besar, bisa berlari ke sana kemari. Ciri yang keempat, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minum.
Hewan, tumbuhan, dan manusia memerlukan makan dan minum. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak artinya dapat mempunyai keturunan atau anak. Misalnya, adik-adik yang tadinya mempunyai ayam di rumah sebanyak 2 ekor, karena berkembang biak dengan cara bertelur, ayamnya bertambah menjadi 10 ekor. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Kesimpulannya, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, ikan mas dalam 1 kali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan, telur ikan sebanyak 1000 butir, tentu banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana menulis bilangan 1000? Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Pertama, yang akan kita pelajari adalah membaca suatu bilangan terlebih dahulu. Kak Risma mempunyai bilangan ini. Kalau ada bilangan ini dibaca 1000. Ingat, ada 4 angka di situ. Kalau sudah ada 4 angka, itu termasuk ribuan. Mari kita urutkan dari belakang. Angka 0 menempati nilai satuan. Angka 0 menempati nilai puluhan. Angka 0 menempati nilai ratusan. Dan angka 1 menempati nilai ribuan. Jadi dibaca 1000. Bilangan berikutnya. Ya, ini dibaca 2000. Lalu lihatlah bilangan ini adik-adik. Kita harus tahu dulu angka 5 ini menempati nilai ribuan. Maka dibaca 5000. Lalu angka 1 menempati nilai ratusan. Dibaca 100. Dan angka 0 yang ketiga menempati nilai puluhan. Juga angka 0 yang keempat menempati nilai satuan. Jadi dibaca 5100. Sekarang ada bilangan ini. Angka 4 menempati nilai ribuan. Jadi dibaca 4000. Angka 2 menempati nilai ratusan. Jadi 200. Angka 5 menempati nilai puluhan. Jadi 50. Nah, di sini satuannya adalah 0. Maka kita baca 4250. Nah, perhatikan bilangan berikut. Kita lihat dari depan ya. Angka 6 menempati nilai ribuan. Dibaca 6000. Angka 0 menempati nilai ratusan. Berarti tidak kita sebutkan ratusannya. Lalu, angka 5 menempati nilai puluhan. Dibaca 50. Angka 0 menempati nilai satuan. Jadi, cukup kita baca 6050. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. 7000. Kita tulis dulu angka 7. Lalu kita beri angka 0 di belakangnya sebanyak 3 kali. Bilangan berikutnya 2700. Kita tulis dulu angka 2. Lalu ratusannya 700. Satuan dan puluhannya tidak ada. Lalu kita tulis 2.700. Bilangan 5550. Kita tulis 5.550. Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Perhatikan angka berikut ini. Jika kita ingin mengurutkan, maka kita harus melihat angka yang paling depan terlebih dahulu, yaitu angka ribuannya. Jika angka ribuannya berbeda, maka bisa langsung kita urutkan. Kebetulan angka di sini ribuannya berbeda. Jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil, lihat dulu angka ribuannya dari yang terkecil. Mana dulu? 5, 1, 3, 2, atau 4? Angka yang paling kecil adalah angka 1, maka urutan yang pertama adalah angka 1000. Lalu urutan yang kedua adalah angka 2000.
Lalu urutan berikutnya adalah 3.000. Urutan yang keempat adalah 4.000 dan yang paling besar adalah 5.000. Kebalikannya, sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Tentunya angka yang terbesar adalah angka 5.000, lalu 4.000, lalu 3.000, lalu 2.000, dan yang terakhir 1.000. Sekarang perhatikan bilangan berikut. Kita urutkan kembali. Caranya adalah kita lihat angka ribuannya terlebih dahulu. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat angka ratusannya. Jika angka ratusannya berbeda, maka kita urutkan dari yang terkecil. Kita lihat angka ratusannya ada 5, 3, 6, 7, dan 2. Yang paling kecil adalah 2. Maka jika diurutkan dari bilangan yang terkecil adalah 6.200, lalu 6.300, lalu 6.500, lalu 6.700, dan yang terakhir yang paling besar adalah 6.900. Nah, sekarang kita urutkan bilangan berikut. Caranya adalah kita lihat terlebih dahulu angka ribuannya. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat angka ratusannya. Jika nilai ratusannya sama, maka kita lihat nilai puluhannya. Angka puluhan di sini yaitu 2, 5, 7, 4, dan 6. Jika diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 7.420, lalu 7.440, lalu 7.450, lalu 7.460, dan yang terakhir adalah 7.470. Nah, sekarang kita coba urutkan kembali bilangan berikut. Caranya adalah seperti biasa. Kita lihat angka ribuannya terlebih dahulu. Jika angkanya sama, maka kita lihat angka ratusannya. Jika masih sama, kita lihat angka puluhannya. Masih sama juga, kita lihat angka satuannya. Lalu angka satuan tersebut kita urutkan dari yang terkecil. Angka satuan di sini adalah 7, 5, 4, 6, dan 3. Jika diurutkan dari bilangan yang terkecil hingga bilangan yang terbesar adalah 4.153, lalu 4.154, lalu 4.155, lalu 4.156, dan yang paling besar adalah 4.157. Perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Susunlah bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini ada 5 bilangan. Ingat ya adik-adik, kita urutkan terlebih dahulu dari bilangan ribuannya, lalu ratusan, lalu puluhan, lalu satuan. Nah, setelah kita lihat ternyata angka ribuannya berbeda semua. Ada 5, 3, 1, 2, dan 4. Maka kita bisa langsung mengurutkan dari ribuannya. Maka yang paling kecil adalah 1.250, lalu 2.250, lalu 3.250, lalu 4.250, dan yang paling besar adalah 5.250. Berikutnya ada 5 bilangan, yaitu 4.300, 1.300, 2.300, 3.300, dan 5.300. Nah, bagaimana kita mengurutkannya? Pertama-tama, kita lihat dulu nilai ribuannya. Apakah sama atau tidak? Oh, ternyata di sini nilai ribuannya berbeda. Nah, sekarang kita lihat nilai ratusannya. Wah, ternyata sama. Nah, sekarang kita amati angkanya. Ada angka 4, 1, 2, 3, dan 5. Maka, urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah dimulai dari angka 1.300, lalu 2.300, lalu 3.300, lalu 4.300, dan yang terakhir 5.300. Sekian pembelajaran dari Karisma.
Jangan lupa berlatih di rumah ya. Ayo kerjakan latihannya di buku tema. Semangat terus belajar adik-adik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.